Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi anak-anak pada kesempatan kali ini, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia ya, yang diberikan oleh Bapak Haryo Suliantoro. Baik, kita akan melanjutkan pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu tentang pidato. Sebelum kita lanjutkan, kita buka materinya terlebih dahulu ya. Nah, ini kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu struktur dan kebahasaan pidato persuasif ya. Sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Strukturnya ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, pembuka ini terdiri atas salam pembuka, biasanya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat para hadirin sekalian, dan seterusnya. Kemudian sapaan. Ini sapaan ya, saudara-saudara, bapak ibu, para pemuda, adik-adik. Itu sapaan. Kemudian ucapan syukur. Contohnya, marilah kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan anugerah pada pertemuan kali ini ya. Itu ucapan syukur. Kemudian ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih diberikan kepada para pendengar ya, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih gitu. Itu sederhana aja. Dan tujuan pidato. Tujuannya apa? Nanti harus disampaikan dalam isi ya. Tujuannya yaitu memberikan motivasi para pemuda, semangat juang ya, generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan di era globalisasi kehidupan sehari-hari sekarang ini. Itulah ada beberapa hal tentang pembuka pidato. Dan dilanjutkan yang kedua, isi pidato memaparkan ya, permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Ini nanti materinya yang penting diutarakan dalam isi ya. Misalkan tentang perjuangan ya, para pemuda untuk mengisi kemerdekaan. Apa saja yang dilakukan, yaitu mencintai produk dalam negeri ya, melakukan kreativitas ya, memperjuangkan belajar dengan sungguh-sungguh baik di sekolah, di madrasah maupun di rumah ya. Itu sudah membuktikan bahwa memperjuangkan untuk kegiatan yang ada. Dan yang ketiga, penutup merupakan bagian akhir. Penutup terdiri atas kesimpulan. Kesimpulan ini memberikan penekanan pada isi ya, yaitu tentang perjuangan apa. Ini harus diwujudkan dalam bentuk perilaku dan sikap, dan hasil itu dalam kesimpulan. Dan ucapan terima kasih tadi di pembuka diberikan, dan di akhir juga diberi ucapan terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tadi atas kehadirannya bisa, ini atas perhatiannya dan simpatisannya, dan permohonan maaf
Nah, ini walaupun kamu merasa tidak salah, tetap harus minta maaf kepada para pendengar ya. Nah, ini untuk membuktikan bahwa kamu berjiwa besar. Dan salam penutup. Nah, salam penutup biasanya diakhiri dengan kalimat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, dan seterusnya. Kemudian menutup pidato tidak harus lengkap. Sama, di awal juga tidak harus lengkap. Syukur lengkap lebih baik. Yang lengkap apa? Isi ini ya, bagian kedua. Nah, baik, kita lanjutkan materi yang berikutnya ya. Nah, kebahasaan pidato persuasif. Ini berkaitan dengan kebahasaan, ada istilah konjungsi. Nah, konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga kata hubung atau kata penghubung. Ya. Macam-macam konjungsi, koordinatif, subordinatif ya ini. Tulisannya kurang N, subordinatif, korelatif, kemudian antar kalimat. Nah, perlu dicatat anak-anak, coba ditulis ya, saya jelaskan satu persatu. Koordinatif ya, adalah konjungsi yang menghubungkan dua atau lebih unsur kalimat yang sama pentingnya atau setara. Saya ulang. Koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua atau lebih unsur atau kalimat yang sama. Sama apa? Sama pentingnya atau kedudukannya setara. Contoh kata hubungnya ya, dan, serta, padahal, tetapi, melainkan. Contoh kalimatnya gampang ya. Saya tidak mengerti, kok dicurigai, padahal saya tidak melakukan suatu apapun. Nah, kata hubungnya apa anak-anak? Padahal. Nah, itulah setara. Ayah titik-titik ibu pergi ke toko. Titik-titik isinya kata hubungnya dan. Karena setara, ayah dan ibu pergi ke toko. Nah, itulah contoh kalimatnya. Mudah kan? Jadi koordinatif itu setara ya anak-anak. Perlu diingat. Sekali lagi setara kedudukannya antar kata satu dengan yang lain atau kalimat satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, masih macam-macam konjungsi, subordinatif ya. Ditulis lagi ya. Subordinatif adalah kata yang menghubungkan dua unsur kalimat atau klausa. Saya ulang. Subordinatif adalah kata yang menghubungkan dua unsur kalimat atau klausa yang kedudukannya tidak sederajat. Nah, kalau ini lawannya dari koordinatif. Jadi subordinatif menghubungkan dua kalimat yang tidak setara atau berlawanan. Kemudian contoh dari subordinatif, tetapi, ya, melainkan, meskipun, walaupun, ya. Nah itu, saya tidak melakukan titik-titik, ya, dituduh oleh polisi. Saya tidak melakukan perbuatan yang kriminal, titik-titik dituduh oleh polisi. Titik-titik diisi oleh tetapi. Saya tidak melakukan tetapi dituduh oleh polisi. Nah, begitu ya. Kita lanjut yang konjungsi korelatif, yaitu
kata hubung yang dapat menghubungkan dua kalimat sekaligus. Jadi sekaligus dapat menghubungkan dua kalimat. Saya ulang ya, kalau mau ditulis. Konjungsi korelatif adalah kata hubung yang dapat menghubungkan dua kalimat sekaligus, dua klausa atau lebih yang kedudukannya derajat. Derajat itu sama. Sekali lagi, kata hubung yang dapat menghubungkan dua kalimat secara sekaligus atau klausa lebih yang kedudukannya derajat. Klausa itu apa? Dua kata. Jadi ada klausa maupun kalimat dihubungkan dengan kata penghubung korelatif. Ya. Nah, ini agak panjang memang ya, karena kalimatnya lebih dari 2, bisa 3 ya. Dan kita lanjutkan yang korelatif. Udah ya, maaf. Antar kalimat. Konjungsi antar kalimat yaitu kamu catat dulu. Bentar ini Pak. Nah, konjungsi antar kalimat tata enter dulu ya. Nah, saya ulang, konjungsi antar kalimat yaitu kata yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, sehingga konjungsi ini akan selalu dimulai dengan kalimat baru. Saya ulang, mau ditulis ya. Konjungsi antar kalimat yaitu kata yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, sehingga konjungsi ini akan selalu dimulai dengan kalimat yang baru ya. Jadi menghubungkan dua kalimat tapi selalu dimulai dengan kalimat yang baru ya. Jadi ada kalimat, kemudian kalimat lagi itu kalimat yang berikutnya baru ya. Kata hubungnya sama antar kalimat, bisa koordinatif maupun yang subordinatif ya. Kalau koordinatif tadi setara ya. Kalau yang subordinatif mempertentangkan atau bertentangan. Subordinatif, maaf tadi Bapak salah ucap ya, saya ralat subordinatif ya, bukan subor tapi subordinatif. Begitu, mungkin bisa disimpulkan dulu untuk macam-macam konjungsi. Ingat-ingat ya, koordinatif itu setara, subordinatif itu yang berlawanan, mempertentangkan ya. Kalau korelatif tadi apa? Korelatif menghubungkan kata yang dapat menghubungkan dua kalimat sekaligus ya. Nah, dua kalimat sekaligus dihubungkan dengan kalimat yang lain ya. Begitu. Dan yang konjungsi antar kalimat tadi menghubungkan antara kalimat satu juga dengan yang lain, sehingga konjungsi yang berikutnya, kalimat berikutnya itu merupakan kalimat baru. Bisa menggunakan kata hubung koordinatif maupun subordinatif. Paham ya anak-anak? Nah, mungkin
Seperti itu. Kita cek materi berikutnya ya. Nah, kalimat persuasif. Kalimat persuasif ya, adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Jadi memberikan tujuan, ya, mempengaruhi, persuasif. Jadi dalam pidato nanti harus ada kalimat-kalimat yang bahasanya persuasif. 1. Ciri-cirinya membujuk, mengajak, mempengaruhi seorang. Biasanya menggunakan kata ayo, mari yang biasanya berisi ajakan. Biasanya yang ketiga biasanya menggunakan tanda seru. Kalimatnya diakhiri dengan kalimat seru, perintahnya. Yang keempat sama dengan yang kedua, intinya menggunakan kata ayo, mari ya. Dan kata yang privat mengajak lainnya menggunakan intinya memberikan ajakan ya, kata-kata yang mengajak kepada pendengar. Nah, sampai di sini materi sudah selesai. Ya toh? Baik, pertemuan kali ini mungkin anak-anak bisa mencari contoh di media massa berita-berita tentang pidato ya, baik temanya yang baru maupun tema-tema yang lama. Biasanya pidatonya sekarang tentang kesehatan ya toh, protokol kesehatan, penerapannya ya toh, menghadapi COVID-19 pandemi. Nah, bisa kamu cari yang update ya toh, pidato-pidato yang menarik. Jangan lupa harus ada bahasa persuasif ya toh. Dan ada kata hubungnya atau istilahnya konjungsi. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa yang akan datang ya toh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.